Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 9 akan mempresentasikan sistem manajemen keanggotaan gym. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Irfan, NIM G131220028. Perkenalkan, nama saya Mikael Arvito Kurniadi dengan NIM G131220002. Kemudian perkenalkan, nama saya Gibran Al-Hakim Iskandar dengan NIM G131220023. Perkenalkan, saya Ian Alan Nathanael dengan NIM G131220063. Oke, kita langsung saja untuk mendemonstrasikan sistem yang sudah kami buat. User controller, saya bisa memanggil fungsi register admin, fungsi register terminal, fungsi login, fungsi logout, fungsi terminal token, dan yang terakhir fungsi list ini. Masuk ke registernya langsung saja. Di sini admin akan login. Oke, untuk respons udah keluar tokennya juga. Lanjut register admin. Di sini untuk settingan seperti ini. Dengan token tadi hasil login dengan body nama Vito, email vito13.gymbarber.com. Berhasil responnya. Lanjut ke register terminal. Untuk register terminal sendiri ini ada body dengan email budi@gymbarber.com. Untuk API-nya kita pergi ke API.php. Nah, dari admin ini akan melakukan fungsi post untuk register admin. Kemudian admin juga bisa melakukan fungsi post, method post untuk register terminal. Dan admin juga bisa mengeluarkan method post untuk logout. Dan yang terakhir login juga bisa. Tes API di restart. Admin juga bisa untuk melihat data di tabel user. Nah, ini untuk tabelnya ada 6. Kita cek di database user. Oke, sama dan 6. Kita lanjut ke register terminal dengan API terminal.create. Nah, berhasil dengan body, nama body, membership, is member, vending machine, protein supplement, dan is top up. Untuk settingannya jangan sampai ini nol semua karena di aturannya tidak diperbolehkan. Kita cek di codingannya pada terminal. Masuk ke terminal controller. Nah, di fungsi meng-create ini, email ini wajib diisi, tipenya string dengan nama email. Nah, ini untuk existingnya tuh nanti user. Nama member juga wajib, tipenya juga string, maksimal 255. Is member juga wajib, tipenya boolean. Boolean ini ada 2, itu bisa false maupun bisa true. Oke, kita lanjut ke registernya saja. Di register kita juga di terminal kita bisa membuka data. Ini untuk hasil output dari respon. Ada 2 data, kita cek di database. Nah, benar ya, ada 2. Oke, lanjut. Di terminal juga bisa meng-create terminal baru untuk tabel terminal budi.gymbarber. Nama member Budi. Oke, lanjut. Di terminal juga bisa mengambil data. Sudah berhasil. Sekarang lanjut ke fungsi selanjutnya. Saya akan menjelaskan di tabel card sama top up. Sebelum kita mengakses top up, kita harus membuat kartu terlebih dahulu. Kita langsung ke card controllernya. Di card controller ini kita bisa membuat kartu dengan memanggil fungsi create dan kita bisa melihat list kartu yang sudah kita buat dengan memanggil fungsi list. Kita juga dapat top up. Lalu kita dapat mengakses membership. Terus kita dapat mengakses vending machine. Lalu kita dapat mengakses protein suplemen. Lalu terakhir kita juga dapat mengakses atau mengecek balance. Untuk di registernya sendiri, setelah kita menuliskan alamat ini, otomatis akan langsung berhasil create kartunya. Untuk mengambil data dari kartunya, kita menggunakan metode get untuk dapat melihat list kartu yang sudah dibuat. Di sini ada 2, di database-nya juga ada 2 kartu. Untuk top up, kita mengakses dari terminal ID dan card ID menggunakan token yang sebelumnya. Untuk body, kita top up senilai 300.000, maka
di saldonya juga akan tertera 300.000. Kita coba lihat di database-nya. Ya, ini yang terakhir 300.000 di terminal. Untuk usernya sudah benar, user ID dari Budi yaitu 6. Ya, ini sudah benar 6. Tokennya sudah sama. Saya blok untuk lebih jelas. Ini sudah sama seperti yang di database. Ya, mohon maaf karena harus bersambung di tempat lain. Langsung saja kita lanjutkan. Saya akan menjelaskan bagian membership. Pertama, saya akan menampilkan tabel membership pada PHP My Admin. Berikut adalah tampilan tabelnya. Seperti berikut juga tampilan dari kolom yang ada dan row yang telah ada. Kemudian, langsung lanjut saja ke kode yang ada. Pertama, kita jelaskan dari card control pada tepatnya function membership. Seperti pada tabel yang tadi kita lihat, terdapat kolom dari card ID, nominal, paket bulanan. Pada paket bulanan juga kita terdapat 4 fungsi if. Yang pertama ada pesan card ID tidak ditemukan, yang kedua nominal harus positif, yang ketiga card tidak ditemukan, yang keempat saldo tidak mencukupi. Kemudian jika kita menjalankan restart, karena kami menggunakan restart, berikut adalah pesan atau output yang akan tampil pada restart nanti. Di berikut ada message, saldo, dan paket bulanannya. Oke, langsung kita contohkan saja pada restartnya. Seperti berikut, kita menggunakan metode POS dengan URL berikut, API card membership. Untuk settingannya dari nama kita ada accept, content type, dan authorization. Value-nya pertama ada aplikasi JSON juga. Value dari authorization, kita menggunakan bearer. Kemudian kita tambahkan token dari terminal si user pribadi. Seperti berikut, user terpilihnya kita menggunakan ID 2. Jika kita jalankan dan berhasil, maka akan tampil tampilan seperti berikut. Message, payment berhasil, saldo sekian, paket bulanan sekian. Kemudian sedikit ada yang terlewat tadi pada bagian root API, tentunya kita juga memastikan rute yang digunakan sama. Kita di sini juga menggunakan metode POS seperti pada prakteknya di restart. Baik, kemudian akan dilanjutkan dengan rekan saya. Oke, sekarang akan menjelaskan tentang vending machine. Kita mulai dari codingannya dulu aja. Di dalam card controller, ini ada vending machine. Nah, nanti ada kita inputnya ada card ID dan nominal. Nah, di sini kita menggunakan method if. Yang pertama, card ID tidak ditemukan. Kedua, nominal harus positif. Ketiga, card tidak ditemukan. 4, saldo tidak mencukupi. Nah, lalu ini return yang reverse source. Berikut hasil yang akan ditampilkan pada restart. Akan saya contohkan. Nah, ini di dalam restart vending mesinnya. Untuk bodinya, input yang diinput tadi itu ID card nomor yang 2 dengan nominal 9.000, total minumannya 2. Nah, ini adalah hasil bawahnya ada ya, dia berhasil, payment berhasil. Ini sisa saldonya total yang dibeli. Ini headersnya mirip sama pos yang satunya lagi. Menggunakan token sebelumnya sama karena yang dipakai sama. Lalu sama di bagian API-nya juga digunakan POS vending machine. Lalu untuk di database-nya nanti akan masuk di bagian vending machine-nya. Ini terakhir kali dengan ID card 2 beli 9.000, totalnya 2. Untuk selanjutnya dia ada beli protein suplemen. Itu juga mirip. Nah, pertama kita akan jelaskan di apa sih yang diisi. Kita isi card ID-nya, kartu apa yang mau dibuat transaksi, terus nominalnya. Method if-nya ada 4 juga. Card ID tidak ditemukan, nominal harus positif, card tidak ditemukan, saldo tidak mencukupi. Ini return reposition-nya yang akan keluar jadi tampilannya di resternya. Ini contohnya jika dia membeli dengan nominal 88.000, 5 kapsul. Nanti dia akan keluar 100 terakhirnya dan total kapsulnya dia beli 5. Untuk headersnya settingannya sama seperti sebelumnya. Untuk tokennya dia juga sama. Lalu untuk API-nya juga bisa dicek dari API.php. Dia menggunakan metode POS di mana? Ini protein suplemen. Lalu untuk yang terakhir ada balance, ini buat ngecek saldo terakhirnya. Di sini menggunakan metode get, mengambil data. Jadi kan bodinya tidak bisa diisi. Jika dirakan kita harus jangan lupa mengisi ini kartu mana yang mau kita isi, yang kartu mana yang mau kita cek. Karena tadi terakhir kita pakai 2 dan terakhir transaksi kita juga 65, saldo akhirnya pasti 65. Nah, kita juga bisa ngecek di database-nya di bagian card. Ini untuk ID card 2 di atas sisa 65. Untuk sekian dari kelompok kami, terima kasih.